alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'alnahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah kanthi jimpun Allah SWT di kesempatan dalu punika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir dalam majelis yang insyaallah Allah muliakan. Yang kedua, salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun kabare Bapak Ibu? Sehat sedaya nggih? Ini pekan keempat. Kita mau sedikit praktek mengkafani jenazah. Kita akan sedikit praktek menika tentang bab mengkafani jenazah. Jadi jenazah itu yang diperhatikan ada laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian karena ada jenazah laki-laki dan perempuan, kemudian berarti nanti ada beberapa metode yang metode tadi mungkin metode tadi agak berbeda antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Niki enten saya perlu didadake jenazah enggak? Yang laki-laki maupun perempuan. Nanti mungkin jenazah laki-laki dulu, nanti kemudian pekan depan mungkin jenazah perempuan, gitu ya. Karena jumlah kainnya kalau laki-laki perempuan ini agak berbeda. Kalau laki-laki itu sebenarnya kain kafan itu tidak harus sejumlah itu tidak apa-apa. Kalau laki-laki itu identik dengan 3 kain saja cukup. Kalau perempuan itu sebenarnya juga identik, ada yang menamai 5 kain. Kenapa? Nanti satu ada yang jadi kerudungnya, yang kedua ada yang jadi pakaian atas, yang ketiga ada yang menjadi pakaian bawah. Jadi pakaian atas itu ya kain, tapi menutup biasanya antara wilayah leher sampai di mana? Sampai di kaki biasanya, atau di betis. Tapi ada yang terakhir ini nanti niku bisa menutup biasanya sebenarnya diminta antara pusar sampai kaki, seperti dari rocking ya. Terus yang ketiga nanti yang menutup semua, yang keempat menutup semua, yang kelima juga menutup semuanya. Cuma sedikit yang praktek rong ngerti. Ning ngapunten, ngurus jenazah itu aja dianggap sulit sih, mayar Pak. Kalau jenengan nyekel duit nyekel ya Pak. Kita nyekel di 10 juta kita oke ngono. Bapak ora tau nyekel Pak. Ning pun pulino nyekel kurang. Jadi karena sudah biasa megang santai. Yang rong pulino kuwi tinggalnya masjidnya ra iso turu Pak. Tinggal nek omah ana 10 juta ngono. Dan tapi kalau para kulino jangan 10 juta, 100 juta nyaman tinggal nek masjid. Nah, termasuk pengurusan jenazah ini sesuatu yang mudah untuk kita pelajari, jadi jangan dipersulit. Jadi kalau seandainya jenengan makai mengurusi jenazah, anggap bisa. Penting aja wedi salah. Nggih, disalah iki biasa. Sepenting aja wedi salah. Nggo, satu gal dados jenazah. Amira berdua. Mas Azam. Bro. Mengendai garwane itu. Moga salah satu dari jenazahnya. Siapa cilik mawon mau aja gede-gede ngapun.
Oke, monggo Pak. Salah satu membantu Pak. Monggo, salah satu ngadeg. Salah satu atau salah dua deh. Salah tiga ya apa Pak? Oke. Yang pertama yang dilakukan, kainnya diukur sesuai dengan ukuran jenazah. Jadi kalau tinggi semanten ini sekitar 160-an. Oke. Niku mengke mangpunjul ke atas sekitar 1 kilan, ke bawahnya sekitar 1 kilan. Jadi 1 kilan itu sekitar berapa senti nih, Kak? 20-an senti. Berarti kalau 100 berapa? 160 ditambahi 20 berarti berapa? 100 berapa? 2 meteran. 160 tambahi 20 berarti 2 meter. Nah niki mengke di anu pakai biasanya gur kain ngeten iki Pak, mboten sah nggih gunting kadang. Ning yen ben rapi nggih gunting, nggih. Terus mengke taline keng pundi Pak? Kan jenengan bahas tali, kok goleke tali pot golek-goleke dadung ngono Mas. Mboten sah, mengke napa disesuaike keng mriki. Nggih. Niki wis suwak dereng. Kami niku. Wis sami. Coba ngerti iki mpun ngono. Dereng. Kurang aku. Dereng. Dereng. Enten gunting kok. Laki-laki riyen nggih. Berarti kalau jenazahnya 160 ditambah sekitar ngapunten 1 kilan ini tidak bagus loh nggih. Diperkirakan mungkin bisa untuk naleni. Nggih, mungkin sama napa tinggi bawahnya. Ngoten. Boten enten. Sekedar nggih boten napa. Nah niki nggih tali ini mengambil sekitar 5 tali. Boleh 5, boleh 6, boleh 7. Aslinya penting naline nawa dapat 1 mungkin talikan dhuwur, 2 leher, 3 bawahnya tangan. Oke. Bawahnya tangan atau agak ke perut tengah bawah. Keempat nanti nggen sebelah kaki. Kelima nanti paling luar. Nanti kalau sekiranya kok 5 niki kurang bisa ditambahi. Apa meneh kalau jenazahnya salah satu pembesar kampung gitu. Awake gede maksudnya. Dan nanti talinya bisa lebih. Nah mungkin kalau seandainya kok tali model ngeten kok kirang dawa, mungkin saged ngambilnya rodok sing ndlujur mriko. Itu ya. Pripun? Sadine enggak, soalnya afdole mboten. Ngaten mawon mungkin salah cukup. Nggih, sampun. Terus taline ditata, Pak. 5 diperkirakan 1 atas kepala, 2
leher, 3 perut, 4 gen kaki, 5 bawahnya kaki. Atau kalau perlu 6, 7 enggak masalah, ya. Tidak ada ya, kalau termasuk yang di gen apa? Beberapa yang kita baca nih kok talinya sekitar 5. Tapi kalau mau tuh 5, 6, 7 nanti insya Allah tidak masalah. Ngerti ya? Terus disobek 3 sepanjang 2 meteran. Yang kulit sulit menghitung meteran tingginya beliau nggak mau. Nah saya kan melaku sih betul. Oh benar. Oke. Niki disobek boleh, tapi kalau pengen rapi dina apa? Gunting. Ampun. Nah niki mungkin 3 set dengan mriko Pak. Mungkin kalau terangke. 3 di 3 meteran. 3 meteran. 2 meteran. Ning memandikan dhewe menika kelingan nggih. Nggih men lali saiki rupa. Ndak apa. Sing tetap bahagia, Pak. Nah niki mengke Bapak Ibu, jenazah putri itu aslinya sik memandikan mekafane putri, bukan putra. Makanya nanti dibuat tim putri. Oke, dibuat tim putri juga dibuat tim putra. Nanti kalau tim putri kok ra iso, mengke enten tim putra sik ngarahke ning rasah ngawase maksud kula ngoten. Wong niku kene ngaten. Nggih. Niki jenazah putra riyen. Nggih. Sampun taline dipaske 5 riyen pun. Iki ditata riyen pun. Napa mriku Pak? Sik mboten kena kabel Pak. Niki kena kabel. Napa geser kidul mriku? Nah. Ngalor nggih mboten napa. Pokoknya ngalor ngidul etok penting ora bingung ngoten mawon. Bon. Kain pertama ditaruh di tengah. Kain pertama taruh pundi, Pak? Tengah pas, sesuai pertengahan tali. Nah, mungkin jenazah berarti kepalanya mriki nggih. Nah, kain kedua agak miring ke sana. Jadi didapatkan tengah sini, Pak. Agak sini, tapi nanti lebarnya ke sana. Kain kedua. Nah, pokoknya diperkirakan ngoten mawon, penting mriki mengke iso ditindai si mayit ngoten mawon si tengah. Ditoke nggon bagian rada tengah ndak, Pak. Ketiga agak ke sana. Oke. Jadi agak sisi kanan. Ya, agak sisi barat. Ya kaya sijine niku ning sampun. Terus ditaburi kapur barus, Pak. Grujut banyu ora apa-apa. Dene apa pakai kapur barus atau minyak wangi, nggih. Setelah ngeten iki, mungkin apa? Jenengan kapur barus kok diremuk, Bu, Pak. Mungkin ditawur-tawurke ngeten. Paham nggih? Atau tidak harus kapur barus, bisa minyak wangi, minyak cair nih kok. Mungkin diulas-ulas ngeten. Penting napa? Mengke situasi napa? Jenazah niku wangi. Oke, karena setelah didemke beberapa saat itu kadang kalau dia mungkin terkena sakit, misalnya gulu atau apa itu kadang ngapunten bisa baunya cepat ngoten nih. Nah, ini untuk menjaga muruah si mayit itu terlindungi, tidak boleh sampai bau tadi napa segera menyebar ngoten nih. Untuk melindungi napa si nama baiknya si mayit dan lain sebagainya. Ngoten nih. Saniki jenazah tilem mriki sih, Pak. Nah, lho, Pak. Nah jenazah niki meskipun sudah meninggal tetap harus dijaga nama baiknya. Ngomong tilem, Pak. Jenazah tilem. Kamu tahu nggih, iki gone saeneke.
Iki jari putune no. Nggih, ngoten nggih. Nah, mengke kadang pas dimandikan niku, tangane niki kadang betul. Kadang tangannya belum dingeten nggih ngoten nggih. Aslinya tangannya ngeten boleh aslinya, Pak. Ning afdolnya dicekepkan. Ngoten nggih. Nah, nanti kok kalau pas dimandikan kok jek ngeten, ditoto pas nek nggon mori. Oke. Ning kalau dari sini kok langsung bisa dingeten nggih, berarti tinggal nyeleh. Termawon. Terus ngapunten karena niki posisinya jenazah niku telanjang aslinya. Nggih. Ditelanjangke mboten niki. Nah, niki aslinya kan telanjang. Makanya pastikan ketika mengangkat tangan kita ini tidak menyentuh auratnya. Terus pastikan ketika mengangkat itu terlindungi auratnya jangan sampai tersingkap. Oke. Tuh kudu tarik ngeten mawon wis pasang nggih kaya masang cor-coran mawon. Ngoten nggih. Nah niki diangkat monggo. Afdolnya yang 2 orang kok kabutan, baiknya 3 orang. Oke. Nah saya cilik wong loro ya ora apa. Nah niki di krukuk WC ben apa? Nah terus searah. Jenengan keng mriki nggih saged, sepenting mengke searah. Jenazah kon sik santai aja merosal abot lho. Bon, deket tengah. Rada munggah, Pak. Lagi mboten. Bon. Nggih, 1, ngoten nggih. Terus sampun niki. Nah, mengke ngapunten. Sikile dibuka, Pak. Mboten dibuka, jendike sikil. Nah, niku ben mengke gathuk sikilnya, niku bagusnya antar jempolnya ditali. Pakai nopo nggih? Pokoknya tali wau, mang goleke sih, Pak. Nggih, mang suweke mboten nopo. Mengke ben ketok tenanan ngoten nggih. Kita akan baleni sebab ya. Kecil mawon mboten nopo. Nah, semonten mboten napa. Sah. Ditali antar jempolnya. Nah, dan biar fungsinya napa? Biar nanti tidak napa nggih? Gagah wong napa ngoten ya, Pak. Takutnya mengke jigang bareng. Ngoten nggih. Sampai mepet, Pak. Niku kira mepet. Nah, pastikan mepet. Terus nanti baru ditali. Jadi fungsinya biar tidak napa? Nah, selama jenazahnya belum sambat aman raloro aja. Terus berikutnya lubang-lubang yang ada niku diberi kapas. Hidung, telinga, mulut, ngapunten. Sampai mungkin nanti ngapunten anggota lubang yang bawah. Ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya mungkin sampai bawah dan depannya. Kalau laki-laki mungkin depan dan belakang. Tapi ngapunten, ketika memberikan di bagian kelaminnya, niku dipastikan tidak melihat. Makanya nanti yang menata jenazahnya diusahakan pakai sarung tangan atau kaos tangan. Nggak diprakteknya, Pak. Dodoknya kapas nanti, Pak. Dikatakan makaroni cocok mboten? Nggak dicoba ya. Nah terus bawahnya nah mboten mawon. Jadi tidak sampai melihat, tapi dipastikan itu posisi kalau di pantat ya di pantat, kalau di depan ya di depan. Sampun nggih?
Terus niki ditutup ke ya, ngoten mawon ngoten apa? Oke, ini ditutup ya apa? Setelah niku ditutup, Pak. Kain kafalnya mboten niki ya, kain kafalnya maksudnya. Kain kafalnya di niki biar ngeten dulu, ndak usah dilepas. Oke, ditutupkan. Bukan semuanya, Pak, satu-satu, Pak. Nah, ngeten, sep. Sampai nanti niki dapat bawahnya. Nanti ngelepasnya nanti. Karena ini masih rawan jenazah apa? Auratnya kebuka. Itu, Pon. Ini kurang lebar mboten iki? Mboten. Terus kedua diingat nggih, set. Sampai dietokke ke bawah, Pak. Sampai niki membentuk betul. Satunya megang bagian kaki, satunya mriki, Pak. Jadi niki sampai belungane itu setiap satunya terukur. Ngapunten. Wah, agak salah ngeten. Setiap satunya niki sampai niki terbentuk bentul katanya. Nah, terus berikutnya ke kedua. Disampaikan mboten nggih? Oke. Mungkin niki saya dipasirin. Pon. Nah, terus niku kainnya ditarik dari situ, Pak. Tarik mboten niku nih. Jeru. Nah, ngeten iki aurat sudah tertutup, maksudnya aman, tidak sampai kelihatan orang. Nggih. Nah, ditarik, nggih. Niki kalau nariknya pas dia posisi telanjang, lebih mudah nariknya. Kalau orang telanjang kesaut satu T dan lain sebagainya mungkin. Dua. Oh, mboten, kan tadi kepalanya pun rada dibuka. Di bawah, ya dipastikan pelan-pelan tidak gitu. Makanya nanti agak pakai ilmu perkiraan biar tidak napa. Kan ngapunten, orang gur disalahkan dhuwure, Pak. Kalau di kelamin, tapi sampai di napa dimasukkan agak biar aman tidak napa lemas. Berikutnya kain yang ketiga. Terus yang kirang kenceng rada ditarik ngoten mboten apa. Penting aja apa-apa iki jek urip jenazah ya. Niki berarti kirang gede asli kainnya. Karena masih terbuka, nggih. Nanti yang golek kain sing rada lebar mohon ndak apa-apa. Terutama kalau jenazahnya gede. Kemudian ditali satu mriku, satu leher, Pak. Leher mriki, Pak. Makanya sini tadi agak dikendoki kan, Pak. Aja kenceng-kenceng, Pak. Nalinya sini dulu. Nah, nalinya, Pak. Nalinya sisi mriki. Sisih mriki. Oke. Agak samping. Kenapa? Kok sisih kiri? Karena nanti ketika dikuburkan dia miring ke kanan. Oke. Jadi nanti ada tali yang dilepas kadang, terutama muka itu kan di antara sunahnya pipinya itu disentuhkan ke tanah. Jadi ketika nanti dikuburkan, atasnya dibuka, disentuhkan, pas buka kainnya agak murah, agak kendel, Pak. Niki ini setelahnya kepala ini, Pak. Leher, Pak. Coba ini agak dilepas dulu, Pak. Sini dulu, biar ini bisa nali di kepalanya dulu. Yang bagian kaki, yang bagian luar nanti talinya paling terakhir. Karena kalau bagian luar ditali duluan, nanti yang sini biasanya wis rada tegang anggal ditalikan. Nah, itu. Terus tali ini mboten sah tali mati, Pak. Mungkin kalau dibuka pas nguburke rodok napa? Rodok mayar. 1, 2, 3, 4. Nah, terakhir 5. Nanti kalau mau nambahkan 7, Bu, nanti sini tambahin 1, tambahin 1. Itu ya. Yang penting intinya nguburkan itu nawa. Intinya penguburan itu nawa? Tertutup auratnya. Itu ya. Sampeyan paham nih? Ini ngapunten, mengke taline sing nggon wilayah leher itu yo piye semuanya rada kenceng tenan. Jadi ngeten iki takutnya kalau diangkat dia merusut. Ya, nanti makanya sini agak dikendok, sini nalinya terakhir, sini agak di
ngeten nggih sih. Jadi kainnya rada dimepetke, terus nanti biar bisa napa? Nali, setelah niki pun ditali, baru napa? Sininya. Pokoknya sini dan terakhir niku yang terakhir. Jadi niki termasuk kendo banget loh. Nggih. Jadi nanti nalinya harus set kenceng. Sebabnya napa? Kalau sampai diangkat dimasuki kuburan, niki iso ucul. Talinya bisa lepas. Maksudnya kan niki kainnya iso ngeten-ngeten loh. Oh, iso ngeten. Oh, niki makanya resikonya sih tinggi. Yang penting kainnya dicarikan lebih lebar, kemudian apa? Di apa? Pentaliannya ini ditalake sik rada kenceng. Paham nih Pak ya? Enten bayangan? Kan baleni balik Pak ya. Pun saniki dilepasi terus ditoke, tak tunjuk 3 orang 4 orang prakteke. Enak toh Pak? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih hidup Pak. Gak ngopi-ngopirin Pak. Ngoten? Sampun? Go. Beberapa orang maju Pak. Terutama saya biasa ngurusi jenazah. Atau saya dicalonke jadi pengurus jenazah. Monggo Pak. Monggo. Iki mesti enak saya mikir ini. Aku sak dino maju kan salah dilokke, dia ora mudeng dhewe. Mboten sawet dilokke kok. Ngapunten. Salah itu justru teringat. Wong saja jekelingan kok SD nggih ben aku pernah disalahkan guru iki. Mandep teringat sampai saiki, Pak. Iso bener ki akhirnya. Karena pernah disalahkan. Monggo. 4 orang, monggo Pak. Go, niki Pak Joko. 1. Oke, dengan maju pada 2. Sinten Pak? Monggo Pak Sutris, go. Pripun? Oke, entur. Monggo 2 lagi. Dua lagi, sinten Pak? Wah, tik 3, 1 lagi, enggak Pak? Mayite sih, ya. Niki Mas Dion, enggak Mas? Nah, niki ben cukup saya nom nih. Mayite sih cilik mawon. Nah ini jenazah dadak yang berkirim kok. Ini jenazah sinten? Jenengan Pak nggih? Oh nama Mas, jenengan mau Mas. Jenom biasanya umurnya jek dawa rong. Maksudnya orang ngurusi jenazah ngoten. Yang jenom tua-tua ini biasanya tentang ngurusi. Dhuwur? Oh dhuwur. Enggak sinten? Oh nggih jenengan kok. Nah, jareknya meskipun hanya jarik dipastikan aurat bawahnya tidak kelihatan ketika diangkat. Ya makanya ngapunten niki dereng jarik lho, niki gendong. Yang jarik niku lebih lebar ngoten nih. Makanya nanti diusahakan pakai jarik sampai menutupi bawahnya. Jadi ketika diangkat itu jariknya bukan nazahnya diangkat, tapi jariknya itu ikut yang di bawahnya tadi terangkat. Jadi rawan awalnya terus gitu ya.
Kirang munggah mboten. Jenazah ngarani kirang munggah mboten. Oh anu nggih, ngapunten. Dibaleni saya sadine, Pak. Tadi sak dari nonton morine barang tadi ini. Jenazah tangirin, Pak, rong kanggo. Enggak, misalnya morine dobrak sih, kajenge jenengan paham dari depan. Nah, taline ditotorin. Niku taline 5 lho nggih. Jadi mang perkirakan. Yen 7 ketoke kok kencenge 7, mboten ana apa. 8 pun nggih. Mboten ana apa insyaallah. Mungkin taline kirang panjang, mang buat yang panjang, ya. Jadi yang di ligar dari sisi lebarnya kok kurang panjang, jenengan mengiris dari sisi ngeten nih, ben ketok panjang dan cukup ngoten. Neng kadang yang tumbas paketan niku wis tugelan ngoten ya. Nggih ngoten lho. Sampun niku. Kok enten sederek. Agak numpang rada lumayan. Nggih. Nah, saya langsung ya. Ini mungkin numpangnya untuk separuhnya lagi. Ada sini. Ini di sini. Ini agak masuk lagi. Agak itu separuh. Ya, nah, betul enggak. Jadi kan ini setengah kainnya kita numpang. Bon. Langsung gitu. Terus diparingi napa, Wak? Wangi-wangian. Kapur baros atau sejenisnya. Oh, jenazah kesusu dibungkus ya. Mrikirin, Mak. Datang mana? Enggak, Mang Tilo, Mak. Nggih. Enak loh diangkat sama tangan. Pastikan jaraknya tidak ngelewer, nggih. Niki bokongnya gurih jadi kelihatan. Andaikan itu telanjang, ibu-ibu perasaannya beda. Makanya pastikan jaraknya nutup semua, nggih. Sebelum diangkat ngeten, pastikan jaraknya niku menutupi. Karena niki bukan jarik, niki gendongan. Jarik gendong tadi cilik. Nanti kalau pakai jarik tenanan, pastikan bawahnya tertutup. Wow, keliru, Pak. Yang niki atas. Nggih. Yang kanan. Yang atas yang nah, yang paling atas yang sisi sini. Jenazahnya ngadeg sik dilong, kenapa? Neng mungkin jenazah tenanan balik kene jenazah mboten ngeten iki. Niki betulnya jenazah itu saya dijak kompromi saged. Sudah. Enggak, pun mapan jenazah ya. Kirang munggah nih, Pak. Diangkat lagi, kirang munggah, Pak. Jadi posisikan kalau
biar langsung pas ngangkatnya, perkirakan jarak atas ke sini itu sekitar 1 kilan. Berarti itu untuk meletakkan kepala. Itu ya. Kalau ini masih 1,40 cm. Oh, teman-teman. Ya. Nah, makanya kenapa kok ini tadi perlu di tengahan. Jadi dia cuma dapat sini setengah, sininya nempelnya setengah. Karena biar ini langsung nutup sisi sininya. Bawahnya ini kan masih di tengah. Jadi jenazah sini rada kirang mriki sithik, Pak. Kirang ngilen sithik. Kon pindah jenazah, Pak. Ngilen sithik, Mak. Ngilen, Pak, mboten ngalor. Nah, sip. Ngoten ya. Oh, ngoten niku, Pak. Go, terus ditutupkan. Sebentar, dereng, Pak. Emang jenengan ki apa, Pak? Lho. Sikile ditali dulu, terus kepalane yang lubang-lubang ditutup, termasuk ngapunten kemaluannya. Dan pastikan ketika memasukkan itu dipastikan sing kenceng. Dikira-kira wis iki ora kesenggol iblok ngoten lho. Aja gawir maksud kula. Sampun? Nah, mangke Pak ngapunten. Kalau kepala nih kok ngeten iki, kok mengkhawatirkan kapasitas dari blok KB, ketika dimasukkan langsung dibuka aja ndak apa. Nah, ngoten langsung ngoten nggih. Kan pun dikoi. Setelah niku baru di Pripun? Kapasnya nggih. Niki pun dikai kapas to. Nggih lubang-lubang sampun. Terus kakine di tali kalau mau, terus ditalekke sik paling dhuwur dhewe. Paling dhuwur dhewe sik niki, Pak. On. Pastikan kenceng. Terus kainnya, nah kain yang sisa dilipatkan ke bawahnya. Ke bawahnya. Nah, sananya bentuk ikatan ngeten niku, sini juga bentuk ikatan. Pastikan. Wol. Nah, sekarang kedua. Dari tarik se. Ledo kae jari eker. Ngoten nggih. Bon. Nah niki wau jenazah kira-kira di tengah, Pak. Kainnya. Paling bawah kan ditaruh di mana tadi, Pak? Tengah. Wis diangkat kono kene ngoten taruh tengah ngono. Ngapunten nggih. Niki nembe praktek sebab mungkin pun tenanan diperkirakan dengan baik tata letaknya. Bon. Niki terakhir. Pastikan niki, nah niki pas ngeten langsung diikat ngeten. Nah, biar niki mengke pas nalikan dia ngambil posisi sendiri. Niki berarti kan kainnya kirang jembar, gitu. Kirang besar. Ditalikan dulu, yang paling ujung nalinya terakhir. Leher pastikan nalinya rada kenceng. Niku pas mulut, pas lorong, diurip iki. Mungkin niki saged rada dikendoke. Nah, niki ben ngenting ngepas ngoten. Oke, Bon. Terus go. Naline sisi sana. Biar nanti kalau pas dikuburkan, kan menguburkannya hadap kiblat. Jadi pas posisi miring ngeten, tali yang sini mau dilepas niku lebih mudah. Terutama yang bagian wajah biasanya niku ada sunahnya itu pipinya ini disentuhkan tanah.
Geret kenceng dereng. Mayatnya mboten saya sambat lho ya. Bon, niki selfie mboten? Yang mboten langsung dikubur mawon. Nggih, ngoten nggih. Paham nggih? Nah, setidaknya kurang lebihnya ngapunten, ngurus jenazah saged dilepas kok. Ngurus jenazah itu aslinya semua orang harus bisa. Oke. Jadi yang mungkin ada yang meninggal dari keluarga itu sebenarnya bukan pengurus masjid yang harus ngurus dan bukan Pak Mudin yang ngurus. Ngerti ya? Jadi setiap kita keluarga harus bisa karena nanti itu berhubungan dengan aurat dan lain sebagainya. Oke, nanti biar kita semuanya bisa. Tapi kalau dari keluarga udah bisa, jenengan bisa minta tolong di antara mereka yang soleh, yang sekiranya bisa menunaikan apa? Tentang pengurusan jenazah kalau ngoten nggih. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang atau selanjutnya nanti kita praktek kalau jenazahnya wedok. Kalau wedok berarti saya ngurusi jenazah sinten? Ya wedok, putri kecuali suaminya. Tapi kalaupun anak wedok, bapaknya tetap tidak bisa ngurusi kalau anak wedoknya sudah balik. Makanya, semuanya harus bisa. Jadi ibu-ibu saya praktek kok, mungkin ngajengan berikut. Nanti ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah, dan mudah-mudahan ketika nanti ada yang meninggal di antara keluarga kita, nanti kita bisa melakukan pengurusan jenazah terhadap mereka-mereka di antara keluarga kita. Makanya nanti boleh Pak, kalau seandainya kok jenengan ternyata belum bisa ngurusin jenazah, baik suami maupun istrinya, jenengan bisa minta tolong seorang ustadz atau orang yang jenengan anggap soleh dan bisa ngurusi untuk membantu pengurusannya. Kalau putri ya nanti putri. Kalau ternyata putri tidak ada timnya Pak, nanti bisa ngundang yang putra, entah ustadz atau orang soleh, ning bukan untuk melakukan dia gerak fisik, ning ngarahke. Jadi misalnya saya mandikan yang buri tabir ini, empun cara mandikan seperti ini, kayak teori dulu selesai, diangkat niki, yang kita bisa bantu menyediakan kainnya. Oke, terus nanti yang nguburkan, yang buntel, kalau nanti tertutupnya seperti tadi, bisa rapi tadi, insya Allah tidak sampai tersingkap auratnya. Jadi bisa membantu untuk mengarahkan meskipun tidak harus melihat, gitu ya. Yang putra bisa mengarahkan. Wallahu a'lam. Ngaten ya. Ngaten, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.